Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Fitri Yuliana, biasa dipanggil Yuli. Oke, langsung saja ya. Di video pertamaku ini, ya nih, ini video pertamaku banget. Jadi aku emang spesial ingin mereview satu novel yang menurut aku sangat menarik dan berhasil membuat aku menangis setiap membaca bab di novel itu. Novel apa sih? Penasaran nggak? Oke, kita langsung ya lihat. Nah ini nih, judulnya adalah Ibu Sedang Apa. Nah, novel Ibu Sedang Apa ini ditulis oleh Pak Edi Ahyubeno. Pak Edi Ahyubeno ini sudah mempunyai banyak karya yang ada di mana-mana, dan kalian tahu nggak siapa Pak Edi? Nah, Pak Edi ini adalah owner Diva Press, Basa Basi, dan juga kafe main-main yang baru dirilis oleh beliau di Yogyakarta. Jadi buat kalian yang sedang di Yogyakarta, bisa banget nih kalian mampir ke kafe beliau. Soalnya nanti kalian bisa ngobrol dan juga bisa bertemu dengan Pak Edi yang orangnya sangat welcome kepada semua orang tanpa memandang siapa orang itu kayak gitu. Intinya beliau welcome banget dan menjadi panutan. Nah, sebenarnya di video ini aku udah bilang kan tadi kalau misalkan aku ingin mereview novel Ibu Sedang Apa ini. Nah, sebelumnya nih ya, aku ingin bercerita kenapa aku dulu memutuskan untuk membeli novel ini. Soalnya aku tuh sebenarnya tipe orang yang sulit untuk membeli novel, kecuali novel itu emang bener-bener relate dengan kehidupanku, relate dengan hobiku tentang membaca dan ya semacam gitulah intinya. Jadi aku tuh intinya sulit membeli novel, bukan karena pelit lah ya, tapi emang aku lebih suka beli jajan gitu-gituan. Nah, sini aku tuh memutuskan untuk membeli novel ini karena kebetulan temanku yang menjadi reseller penerbit, salah satu penerbit yang ada di Jogja itu memposting ini promo buku Ibu Sedang Apa waktu baru terbitkan. Jadi akhirnya kayak dan satu lagi, aku tuh tipe orang yang melankolis setiap membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu. Jadi aku langsung membaca judulnya tuh kayak Ibu Sedang Apa, oh iya aku mau beli kayak gitu. Jadi kayak ada dorongan gitu loh, jadi aku beli. Dan aku benar-benar tidak menyesal sama sekali membeli novel ini karena aku banyak mendapat pesan dari novel ini. Nah, kita lanjut ya. Aku akan mereview tentang novel ini. Novel ini adalah cerita nyata dari si penulis. Jadi di sini ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah penulis sendiri, Pak Edi. Beliau berasal dari Pulau Madura. Nah, beliau merantau untuk melanjutkan kuliah ke Yogyakarta. Nah, beliau itu berasal dari keluarga yang sangat menyayangi si penulis, termasuk ya terutama ibunya. Si penulis ini benar-benar dekat dengan ibunya, dan singkat cerita, selama di rantauan, selama di Yogyakarta, si penulis itu sukses gitulah ya, sukses, udah berhasil mencari uang sendiri dengan hobi si penulis yang suka menulis, mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media dan mendapat honor. Akhirnya si penulis bisa memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci setiap tahun loh ya guys. Jadi bukan cuma dari situ sih, mungkin ya si penulis punya bisnis lain lah ya, bisnis lain yang membuat si penulis berhasil memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Nah, kemudian setelah si penulis berkeluarga, udah dikaruniai anak, si penulis pulang nih ke Pulau Madura sendirian karena orang tuanya mau berangkat ke Tanah Suci lagi. Kan setiap tahun tuh ya. Nah, mau berangkat ke Tanah Suci, dan itu tuh bener-bener ada kejadian yang aneh gitu loh. Jadi waktu itu kan berdiri nih di depan rumahnya, kalau nggak salah loh ya, di depan rumahnya, dan tiba-tiba keramik yang tidak dijatuhi, yang tidak ada sesuatu yang jatuh gitu loh, tiba-tiba retak. Nah, akhirnya si penulis langsung ada feeling, ada apa nih gitu. Ternyata setelah si kedua orang tuanya itu tiba di Tanah Suci, udah beberapa hari, si saudaranya penulis ini mendapat kabar dari ayahnya kalau ternyata ibunya meninggal.
meninggal dunia di tanah suci dan akhirnya dimakamkan di Mekah gitu. Akhirnya ya karena emang si Petrus bener-bener dekat banget dengan orang tuanya, terutama ibunya, ya tentulah ya siapa saja semua orang pasti merasa benar-benar kehilangan ketika orang tuanya meninggal gitu kan. Aku saja yang ibuku masih ada kayak bener-bener gak bisa membayangkan, sehingga aku selalu berdoa semoga ibuku selalu diberi kesehatan dan diberi keberkahan umur, amin. Nah di situ akhirnya si penulis merasa dunianya hancur dan mengurung diri di kamar ibunya selama beberapa hari sampai akhirnya, dan you know guys, tiap malam si penulis itu bermimpi tentang ibunya. Nah ibunya tuh memberi semangat tetap lewat mimpi kepada si penulis. Akhirnya si penulis bisa bangkit dan kembali ke rantauan, yaitu ke kota Jogja kayak gitu. Nah akhirnya semua pesan dari almarhumah ibunya, termasuk kayak memperbanyak sholawat, terus bersedekah dan memudahkan urusan orang lain, ya dilaksanakan oleh si penulis, dan akhirnya semua rezeki rezeki seperti juga diberi kemudahan seperti itu guys. Jadi that's why aku suka banget sama novel ini dan aku rekomendasikan buat kalian untuk membaca novel ini gitu. Nah pesan apa sih yang bisa aku dapat dari novel ini? Aku bilang banyak, cuman di sini aku mau menyebutkan 3 aja ya. Agak sih 2 aja ya. Yang pertama, novel ini membuat aku sadar kalau ibu tuh emang segala-galanya. Ya namanya orang tua juga segala-galanya lah ya. Aku tuh harus semakin memperbanyak waktuku bersama kedua orang tuaku. Nah, di sini benar-benar menjadi pelajaran. Aku kan sekarang lagi merantau nih. Nah, ketika merantau, aku tuh ketika mau liburan itu kayak, ngapain di rumah gitu. Jadinya aku sering di rantauan. Padahal ketika aku membaca novel ini, aku jadi sadar, ya udah deh, aku liburan di rumah nemenin ibu. Kita kan nggak tahu ya kapan kematian menghampiri kita, menghampiri aku pribadi gitu. Jadi kayak aku nggak mau menyanyikan waktu bersama ibu di hari-hari libur kayak gitu. Jadi aku maksudnya tuh aku mau menghabiskan waktuku bersama ibu kayak gitu. Nah yang kedua, di sini aku belajar tentang yang namanya pengorbanan. Kalau yang namanya pengorbanan terutama untuk meraih impian itu tidak ada yang mudah. Pasti selalu ada yang namanya kerikil, bahkan batu besar di depan kita, tapi kita tetap harus melewatinya gitu loh. Seperti ini, penulis gak mungkin penulis gak mungkin bisa sukses kalau dia gak melewati semua cobaan dan ujian yang menghampiri hidupnya, terutama meninggalnya seseorang yang sangat dia cintai, yaitu almarhumah ibunya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi aku sarankan buat kalian untuk membaca novel ini, karena novel ini benar-benar membuat kalian mendapat pesan yang banyak dari novel ini. So, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.